Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Asal Mula Disebutnya Periode 1961 sampai dengan 1971. Perkenalkan, nama saya Aulia Daura dengan NIM 230404048. Perkenalkan, nama saya Nabila Triwardani dengan NIM 230404046. Perkenalkan, nama saya Rahma Fafia dengan NIM 230404028. Adapun materi kami adalah Asal mula disebutnya periode 1961 sampai 1971. Periode sastra Indonesia pada periode ini mulanya terjadi karena pergolakan dengan banyak pertentangan para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya. Karena pada periode 1961 sampai 1971 terjadi polemik antara sastrawan yang melibatkan dua lembaga seni yang bernama Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan Manikebu atau Manifest Kebudayaan. Adapun kronologi konflik antara Lekra dan Manikebu dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mengakhiri era demokrasi liberal parlementer dan memulai era demokrasi terpimpin dengan semboyan Nasakom. Saat keputusan itu, kekuatan di politik PKI semakin naik, sedangkan pada kubu religius terpukul setelah Masyumi dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno. Pergerakan kaum agamawan pun mulai diawasi dengan ketat, termasuk para sastrawannya, dan Lekra pun mulai mendominasikan kesusastraan Indonesia. Yang kedua, periode September 1962 bermula pada majalah Lentera, corong media Lekra yang membuat tulisan yang berisi menuduh karyawan Hamka tenggelamnya kapal Van den Wijk adalah plagiat karya Arab. Manfaluti, pimpinan majalah sastra, bereaksi membela Hamka dengan menerbitkan terjemahnya karya asli Manfaluti. Akan tetapi, langkah ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Lentera pun semakin menjadi-jadi mengejek Hamka, dan mulai muncul sebutan kubu Jasin melawan kubu Pramudia. Awal tahun 1963 dihebohkan dengan hadiah sastra. Jasmin mengumumkan pilihannya atas karya-karya terbaik dari majalah itu selama setahun sebelumnya. Tahun itu penerima hadiah terbaik adalah cerita pendek oleh Bung Rasuwanto. Tak disangka beberapa orang yang dipilih Jasin memilih untuk menolak penghargaan itu, dikarenakan dalam terbitannya nomor 11 sampai 12 tahun 3 majalah sastra terdapat potret Pramudia sedang duduk tersenyum bersama Ed Furnik, seorang tokoh Stichusa, lembaga kerja sama kebudayaan Belanda yang kalangan Lekra sendiri dikecam sebagai penerus politik kolonialisme. Virga Belan, seorang penulis yang dikenal tulisan sejak nomor-nomor pertama sastra, menggunakan alasan ideologis dengan menekankan tuduhan bahwa sikap sastra memang kontrarevolusioner. Selanjutnya, 4. Tanggal 17 Agustus 1963. Pada awal Agustus, Manikebu diawali oleh diskusi beberapa sastrawan. Hasil diskusi tersebut dirumuskan oleh Wiranto Soekinto pada tanggal 17 Agustus 1963. Setelah dipelajari, akhirnya diterima oleh Gunawan Muhammad dan Bokor Hutasuhud untuk bahan yang akan diajukan dalam diskusi tanggal 23 Agustus 1963. Pada diskusi itu dihadiri 13 orang seniman budayawan, yaitu Trisno Subagro, Zaini, Habib Jasin, Wiranto Soekinto, Guru Syanto A. Bastari Asmin, Pasiregar, Jufri Tanisan, Sohobjin atau Arif Budiman, Syahril, dan DS Muljanto. Pada tanggal 24 Agustus 1963 diadakan lagi sidang pengesahan Manikebu. Pada sidang itu juga terdapat sastrawan lain yang ikut menandatangani Manikebu seperti Rasregar, Hartoyo Andang Jaja, Syahril, Jufri Tanisan, Bintang Sitompul, Taufik A.G. Ismail, Gerson Pyok, M. Saribiaf, Purnawan Jorowana
Goro Od S. Omarjani. Yang kelima, Maret 1964. Pada tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 1964 terselenggara Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia atau KKPI yang didukung lembaga-lembaga sastra non-aliran komunis, termasuk sastrawan pengurus Manikobu. Terselenggaranya KKPI juga berkat dukungan militer sayap kanan seperti A.H. Nasution dan Ahmad Yani. Bahkan ketua presidiumnya adalah seorang Brigjen Dr. Sujono. Disinyalir Wiratno Suhito juga bekerja pada Dinas Rahasia Angkatan Bersenjata. Di masa ini, PKI, Lekra, dan LKN yang merupakan corong BNI aktif menyebarkan propaganda mengenai KKPI. Oleh Lekra, KKPI disebut KKPSI untuk menyamakan mereka dengan PSI yang terlibat pemberontakan. Lekra juga aktif menyerang persona HB Jasin dan Wiratno Suhito. Nah, tanggal 8 Mei 1964, Manikobu dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno. Terlarang karena Soekarno menganggap Manikobu akan menjadi Manipul RI. Soekarno juga menuduh orang-orang Manikobu ragu-ragu untuk revolusi karena pelanggaran ini tulisan-tulisan pengarang yang terlibat dalam Manikobu menjadi tidak laku, terutama majalah sastra sendiri. 7. Tanggal 11 Mei 1963, HB Jasin Wiratno dan Trisno membuat pernyataan yang mendukung larangan tersebut guna menghindari kerugian yang lebih jauh. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari aksi massa PKI yang semakin gencar terhadap pengusung Manikobu. 8. Tanggal 31 Mei 1964, melalui media Bintang Timur, DN Aidit menulis sindiran keras berjudul Manikobu bertugas mencuti senjata rakyat. 9 Agustus sampai dengan September 1964, PKI mengadakan konferensi bersifat nasional bersama KSSR di Jakarta dengan tujuan untuk menandingi KPPI dan membuktikan bahwa ranah seni dan sastra juga dikuasai PKI. Jika KPPI mengundang Soekarno tetapi dimandatkan dan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka dalam KSSR, sang presiden sendiri yang membuka dan memberi sambutan. Hal ini semakin menguatkan posisi PKI dan Lekra serta memukul sastrawan Manikobu. Departemen P&K mengumumkan pelarangan karya seni orang-orang yang selama ini ditentang Lekra, khususnya Lentera seperti Sultan Takdir Alis Jagana, Hamka, Idrus, Mokhtar Lubis, HB Jasin, dan para penandatangan lainnya. Baik, 10. Tanggal 30 September 1965, terjadinya gerakan yang menewaskan pejabat Angkatan Darat. Keadaan menjadi berbalik, PKI yang selama ini di atas angin mulai jatuh. 11. Tanggal 13 Oktober 1966, Pramodia ditangkap di rumahnya, kini disita di kawasan Rawamangun, dan ia mengadu dianiaya hingga pendengarannya terganggu. 12 Maret 1966, surat perintah 11 Maret yang misterius itu sampai ke Jakarta. Surat yang menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk mendapatkan kuasa tak terbatas demi memulihkan keadaan. Salah satu inisiasi tindakan yang diambil adalah pembubaran PKI yang kemudian juga merembet ke berbagai ormas yang dianggap mempunyai afilisasi dengan PKI termasuk Lekra. Kemudian ciri-ciri sastra Indonesia periode 1961 sampai 1971 ialah: yang pertama, sajak-sajak yang mengungkapkan masalah sosial. Kedua, mempergunakan teknik pengungkapan ide secara sederhana dan banyak menceritakan pertentangan politik. Pada periode ini, adapun salah satu contoh sejarah sastra Indonesia adalah puisi yang berjudul Karangan Bunga karya Taufik Ismail Pirani tahun 1966. Kesimpulan dari makalah kami ini adalah periode 1961 sampai dengan 1971 terjadi polemik antara sastrawan yang melibatkan dua lembaga seni yang bernama Lekra dan Manikobu. Kedua, Lekra adalah lembaga kebudayaan rakyat, Manikobu adalah manifest kebudayaan. Kemudian ciri-ciri dari sastra Indonesia periode 1961 sampai dengan 1971 yaitu sajak-sajak yang
mengungkapkan masalah sosial, mempergunakan teknik pengungkapan ide secara sederhana, dan banyaknya menceritakan pertentangan-pertentangan politik. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan assalamualaikum.